Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah yang akan kita pelajari di halaman 16 ya. Mulai usaha jangan hanya mikir modal. Kita masih berada di beberapa aspek motivasi dan saran bagi para jamaah, bagi para pemirsa ya, tentang bagaimana bisa bersikap ideal ketika kita mau mengawali sebuah usaha yang di situ melibatkan permodalan. Baik. Di antara upaya Nabi SAW untuk menguatkan persaudaraan sesama Muslim adalah dengan mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan ini salah satu di antara cara beliau untuk menguatkan kaum muslimin. Negara itu kuat ketika masyarakatnya akur. Negara itu akan kuat ketika politiknya baik. Dan politik baik ditandai dengan masyarakat yang akur, masyarakat yang nyaman, tidak saling berantem antara satu dengan yang lain. Mereka bisa saling menanggung antara satu dengan yang lainnya. Mengingat kondisi kaum muslimin muhajirin yang tiba di kota Madinah, kebanyakan mereka tidak memiliki harta dan keluarga. Sehingga pada saat mereka berada di kota Madinah, mereka mulai dari nol, gak memiliki apapun. Kemudian juga kadang di antara mereka tidak punya keluarga sama sekali, sehingga tidak ada yang bisa menanggung kehidupannya ketika sampai di kota Madinah. Maka Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar dengan maksud agar mereka bisa saling sepenanggungan. Di antara cara Nabi SAW dalam melakukan at-ta'akhi, di sini bacanya at-ta'akhi ya, mempersaudarakan adalah dengan melihat latar belakang masing-masing sahabat. Kuatnya ikatan iman sampai para kaum Ansar menawarkan setiap berbagai dengan sahabat muhajirin. Sampai kaum Ansar siap untuk berbagi dengan kaum muslimin di kalangan muhajirin. Jadi apapun yang dia punya, dia tawarkan. Saya mau berbagi, saya mau kasih ini, saya mau kasih ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika orang Ansar dipersaudarakan dengan muhajirin, masyarakat Ansar menyampaikan kepada Nabi SAW, "Iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Qala la, faqalu takfuna al-ma'una wa nushrikukum fi ats-tsamarah. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka menawarkan kepada Nabi SAW, "Iqsim bainana wa baina ikhwanina nakhil." Silahkan ya Rasulullah, Anda bagi kebun kurma kami dengan kawan-kawan kami muhajirin. Masya Allah ya. Mereka baru datang, langsung dikasih. Kalau mau, kita punya kebun-kebun kurma ini, kita bagi 2. Kita bagi, silahkan ya Rasulullah, tentukan Anda yang membagi. Jawab Nabi SAW, "La, jangan, tidak seperti itu." Ya. Saya sempat bayangin gitu ya. Misalnya ada orang yang datang transmigrasi ya, ke daerah mana misalnya, ke daerah pelosok di Sumatera atau di Kalimantan. Lalu disambut oleh sang warga. Kemudian warganya menawarkan, "Kami punya kebun-kebun sawit," misalnya. Silahkan bagi. Padahal penduduk Mekah ini tidak memiliki keahlian dalam bertani.
Sehingga mereka tidak tahu gimana caranya untuk mengelola tanah pertanian semacam ini. Karena mereka tidak punya keahlian dalam bertani. Ya. Kemudian orang Ansar menawarkan, kalau begitu kalian cukupi kebutuhan pengelolaan kebun kami. Artinya kau kerja kepada kami dengan mengelola kebun kami. Nanti kami libatkan kalian untuk bagi hasil buahnya. Maka jawab Muhajirin, sami'na wa ata'na. Keadaan yang seperti ini kami setuju. Kami dengar dan kami taat. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya kaum Ansar dalam menyayangi orang-orang Muhajirin, dalam mengasihi orang Muhajirin, sehingga mereka mau memberikan sebagian dari kebun kurmanya. Mereka bisa saling tolong-menolong dalam materi, perhatian, memberi nasihat, membangun rasa cinta karena landasan iman. Bahkan sampai di antara mereka siap mewariskan hartanya kepada saudaranya Muhajirin jika mereka meninggal. Namun ini dilarang oleh Nabi SAW karena ahli waris yang lebih berhak dalam masalah ini adalah keluarganya. Sehingga mereka mau menerapkan al-halif di masa silam. Halif di masa silam itu persaudaraan, ikatan perjanjian yang sangat kuat, sampai pada tingkatan nanti kalau salah satu mati, maka halifnya akan mendapatkan warisan. Namun ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ini dalam firman-Nya, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian dia berhijrah dan berjihad bersama kalian, faulaika minkum, maka orang-orang itu termasuk bagian golongan kalian. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sementara ulul arham, orang-orang yang punya kerabat, mereka memiliki lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ini berkaitan dengan rencana Muhajirin dan Ansar, yang mereka ketika mengikat perjanjian, mereka sampai punya rencana, nanti kalau salah satu di antara kita meninggal dunia, maka kau dapat warisan. Ya. Pasangannya dapat warisan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak dapat warisan? Ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Kerabat itu yang lebih berhak dibandingkan yang bukan kerabat. Disebutkan dalam sebagian referensi bahwa para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 90 sahabat. Kita sebutkan di antaranya persaudaraan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bintu Zuhair. Persaudaraan antara Umar bin Khattab dengan Idban bin Malik. Umar dan Idban bahkan gantian, tanawub, gantian dalam menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka saling tukar hasil kajian. Ya. Jadi Umar dan Idban ini bertetangga. Ketika Umar berangkat kajian, Idban sibuk dengan pekerjaan. Kemudian Umar pulang memberitahu Idban. Tadi Nabi SAW menyampaikan hal-hal penting seperti ini. Gantian, kemudian Umar yang sibuk dengan pekerjaan, Idban yang berangkat. Yang disebut dengan tanawub. Saling tukar informasi kajian karena mereka tidak bisa hadir setiap saat. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Waqsh.
Talha bin Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian termasuk di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhuma. Nah, di sini yang akan kita perhatikan adalah bagaimana fenomena persaudaraan yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Tatkala Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Semangat persaudaraan Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman sampai membuat beliau menawarkan separuh harta dan istrinya kepada Abdurrahman. Akan tetapi Abdurrahman menolak dan beliau mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malik, dullani ala suq. Semoga Allah memberkahi istri, keluargamu, dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Karena begini, Abdurrahman ini pendatang. Dan beliau tidak tahu di sekitar pasar Madinah ini mana yang paling aman untuk mengembangkan bisnis. Sebab rata-rata penguasa pasar ketika itu adalah Yahudi. Sehingga dari sekian pasar ini mana yang paling kira-kira paling aman bisa dipakai untuk mengembangkan usaha. Ketika Abdurrahman pulang ke rumah, beliau kemudian berusaha melakukan bisnis di pasar. Ketika Abdurrahman pulang ke rumah, dia telah berhasil membawa pulang keuntungan berupa keju dan minyak samin. Tak selang beberapa lama Abdurrahman menikahi wanita Ansor dengan mas kawin berupa emas biwazni nawatin minad dahab, berupa emas sebesar biji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga Masya Allah ya, Abdurrahman dengan keahliannya, beliau bisa mengawali karir bisnis di pasar Madinah, di salah satu pasar Madinah, dan beliau bisa mendapatkan harta dari itu tanpa harus meminta-minta, tanpa harus nadai pemberian dari Sa'ad ibn Rabi. Nah, sehingga yang ideal dalam masalah ini adalah bahwa ketika orang itu berada di posisi tertentu, maka hendaknya dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, ya, sekalipun dia sebagai tamu, ya. Artinya tidak terlalu menunjukkan butuh A, butuh B, dan seterusnya. Nah, kalau bisa dilayani sendiri, kita layani sendiri. Sehingga saya butuh ini mau beli sendiri. Bukan menggantungkan kepada tuan rumah. Ya, meskipun sah-sah saja kalau tuan rumah memberikan layanan yang lebih. Subhanallah, sebuah persaudaraan yang luar biasa. Yang andaikan ini terjadi di zaman sekarang, mungkin akan banyak orang yang merasa kegirangan karena dia dikasih setengah harta, dikasih istri lagi. Tapi dua-duanya ditolak. Terlepas dari kondisi itu, ada sebuah pelajaran luar biasa yang diajarkan masyarakat muhajirin kepada kita. Bahwa masyarakat muhajirin lebih memilih untuk menjadi mukmin yang mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada tawaran orang lain. Tidak menggantungkan diri kepada tawaran. Bukan malah meminta ya. Tidak menggantungkan diri kepada tawaran orang lain. Semangat seperti inilah yang seharusnya dibangun oleh para pengusaha muslim. Tidak bergantung kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga Abdurrahman, meskipun beliau ini mulai dari nol, beliau tidak cari modal. Ditawari beliau tidak mau. Ketika orang pemula dalam usaha selalu berpikir, dari mana saya bisa dapat modal? Siapa yang bisa memberikan modal? Aset apa yang bisa saya gadaikan untuk modal? Ya, mendapatkan modal bank, dan seterusnya. Jika seperti itu yang Anda pikirkan, berarti Anda salah jalur dalam mengawali usaha.
Karena Anda di posisi terlalu bergantung dengan dana dari orang lain. Ya, belum apa-apa sudah tanya modal, belum apa-apa sudah cari proposal, sudah bikin proposal untuk cari modal. Ya ini berarti salah langkah dari awal. Karena dia hanya pintar nyari duit dengan cara minta orang lain daripada dia mengembangkannya. Ya. Sehingga jika seperti ini yang Anda pikirkan, berarti Anda salah jalur. Karena Anda di posisi terlalu bergantung dengan dana orang lain. Yang lebih tepat ketika Anda berpikir, usaha apa yang bisa saya kembangkan? Skill bisnis apa yang bisa saya tawarkan? Apa yang kira-kira bisa saya lakukan? Sehingga masyarakat tertarik dengan usaha yang saya kerjakan. Untuk bergabung dengan usaha saya. Dengan prinsip semacam ini, Anda bisa menjadi orang yang lebih mandiri. Pemodal yang butuh Anda, bukan Anda yang butuh pemodal. Masya Allah. Dan prinsip ini selalu kami tekankan ya di dunia KPMI. Bagi teman-teman KPMI. Teman-teman pengusaha, jangan sebut diri Anda pengusaha ketika Anda tidak bisa mengembangkan usaha sementara modalnya tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga lebih kepada mengedepankan prinsip kemandirian, ya, mengedepankan prinsip apa yang bisa saya tawarkan ke orang lain dengan usaha yang saya miliki. Akhirnya bukan kita yang butuh orang, tapi orang butuh kita. Dan secara psikologi, orang yang butuh itulah dikendalikan. Dia akan dikendalikan. Jika Anda yang butuh pemodal, maka Anda dikendalikan pemodal. Dan sebaliknya, sehingga di sini Anda kalah sejak awal. Namun jika pemodal yang butuh Anda yang mengendalikan, bukan mereka. Dan Anda merdeka dari awal. Ini yang kita harapkan. Makanya dalam praktek bisnis, kalau memang belum punya kemampuan dalam masalah ini, tolong jangan sampai banyak mengorbankan harta. Sehingga belum sudah kumpul modal dalam jumlah banyak, ternyata nganggur itu duit. Sayang. Ya. Sayang. Maksimalkan dulu apa yang ada, apa yang bisa Anda tawarkan, tunjukkan keahlian Anda dalam berbisnis, sehingga orang tertarik untuk ikut bergabung. Bukan menjadi orang yang terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ini pelajaran yang kami ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Yang ini merupakan nasihat yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arifin Badri di salah satu ceramah beliau kepada kawan-kawan KPMI. Sehingga kita punya prinsip teman-teman di KPMI, kalau Anda mau milih usaha, mau mengawali usaha, pertama yang perlu Anda pikirkan, jangan cari modal. Maksud kami adalah, kalau yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara bisa mendapatkan modal, tukar proposal, mengajukan proposal, dan seterusnya, maka ini sebenarnya satu kelemahan dari awal. Baik. Ada beberapa curhat yang disampaikan oleh para ibu-ibu yang suaminya mengawali usaha ya. Itu sampai jual cincin mas kawin ya. Bahkan kadang pinjam sertifikat mertua ya. Kadang kendaraan mertua yang digadaikan ya. Dan itu cukup banyak. Usaha gagal, dia nggak bisa mengembalikan. Kemudian tegang, terjadilah perceraian. Ketika cerai, ya ini yang habiskan hartanya istri, orang ini hilang. Sehingga dia pergi dari tanggung jawab. Dan itu barangkali cukup sering di tempat kita. Makanya kalau memang belum waktunya untuk usaha seperti itu, ya jangan nekat, ya. Apalagi dengan cara utang bank. Dan kadang tiba-tiba pinjam sertifikat mertua, disekolahkan. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke
pembahasan berikutnya, yaitu tentang masalah sengketa. Awas sengketa. Kenapa ini perlu kita waspadai? Sengketa itu tidak nyaman, jamaah. Sehebat apapun manusia, tapi kalau dia terlalu sering sengketa, hatinya akan sangat capek dan lelah. Kita itu lelah karena sengketa, capek karena sengketa. Tidak enak sengketa itu. Makanya heran kalau ada orang yang punya hobi sengketa. Hobi bersengketa. Masya Allah. Itu gimana, Pak, gambarannya? Di sini punya musuh, di sini punya musuh, dimanapun dia punya musuh. Baik. Hukum asal kerjasama bisnis adalah mubah. Dan dalam fikih, mubah itu sifatnya pilihan. Mubah itu sifatnya pilihan. Dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Tidak ada nilai dosa maupun pahala. Namun sangat disayangkan ketika sesuatu yang awalnya mubah ternyata bisa menjadi pemicu sengketa. Artinya sesuatu yang mubah bisa menjadi sebab munculnya dosa. Karena orang kalau sengketa bisa dipastikan mereka akan saling mendolimi. Dan kalau sudah saling mendolimi, terjadilah perbuatan dosa. Belum lagi nanti saling menggunjing, saling gibah, dan seterusnya. Terkadang ada dua orang mukmin yang bisa akrab, bersahabat. Mereka menjalin ukhuwah karena kesamaan tempat kajian, kesamaan visi, kesamaan masjid, kesamaan banyak sekali. Belum lagi kesamaan agama dan seluruh turunannya. Selanjutnya mereka melakukan kerjasama. Di saat itulah kedewasaan masing-masing mulai diuji. Pemicu konflik mulai bermunculan. Hingga akhirnya mereka harus bermusuhan. Padahal awalnya mereka berkawan, sekarang jadi lawan. Karena kerjasama bisnis yang mereka bangun menghancurkan persaudaraan mereka. Dan ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Sehingga yang dulunya mereka bersaudara, sekarang bermusuhan, teman-teman, gara-gara sesuatu yang mubah. Yang karena mereka tidak punya kedewasaan yang baik, akhirnya mereka berantem. Dan siapapun yang bersengketa, pasti dia sakit hati. Semakin sering bersengketa, semakin lelah batinnya. Bisa Anda bayangkan, jika dalam sehari kita harus mengalami sengketa, betapa seringnya kita harus menanggung beban perasaan. Misalnya si A benci banget sama B. Kebenciannya kebencian, Masya Allah, pokoknya sangat benci. Kita sangat yakin, si A ini pasti gak mau ketemu B. Pasti akan menghindar ketika ada B. Bahkan ketika kajian, lihat motornya saja sudah sakit hati. Loh, orangnya kok ada di sini? Ini saya tahu nih, motornya si B ini. Akhirnya si A sakit hati. Begitu masuk masjid, dia perhatikan. Di mana B? Oh, dia berada di ujung sana. Berarti saya milih yang ujung sini. Akhirnya saling nyingkur, saling meninggalkan, saling buang muka. Apa sebabnya? Karena mereka bermusuhan. Dan orang yang bermusuhan karakternya seperti itu. Kita sangat yakin capek sekali. Karena itu ada sebagian ulama semacam Imam Bukhari rahimahullah yang sama sekali tidak ingin mengalami sengketa dalam masalah muamalah. Bahkan ketika beliau hendak membeli sesuatu di pasar, beliau meminta orang lain untuk membelikannya. Beliau sangat khawatir timbul sengketa antara beliau dengan penjual. Yang itu akan mengganggu hafalan beliau, akan mengganggu bagaimana komitmen beliau dalam belajar dan seterusnya. Masya Allah. Baik, jadi kita perlu waspadai di sini bahwa dalam masalah kerjasama, tolong kedepankan kedewasaan, karena ketika orang tidak memiliki kedewasaan,
sensitif terjadi sengketa. Ya. Dan yang namanya sengketa itu melelahkan, menghabiskan banyak energi. Sehingga kita tidak perlu melakukan seperti itu, karena itu justru merugikan kita, bukan menguntungkan kita. Baik. Dan sengketa di dunia akan berulang di akhirat. Kita perlu menyadari setiap sengketa yang pernah kita lakukan, jika belum selesai di dunia, akan diulang sampai akhirat. Inilah bagian yang paling berat. Tekanan batin akibat sengketa akan kembali dimunculkan ketika hisab. Terkadang kita berkeinginan agar sengketa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Namun bisa jadi ini akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Sehingga orang jadi kelihatan, oh ternyata dulu ini sama ini nggak akur toh. Oh ternyata dulu mereka itu saling berantem. Ternyata mereka bersengketa. Dan itu adalah kondisi yang sangat memalukan. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kamu akan jadi mayit, kamu akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Jadi kita sama-sama akan mati. Ya. Dan ini disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW. Jadi kalaupun orang kafir itu tidak mau beriman dan mereka melawan dakwahmu, sehingga terjadilah aneka peperangan, terjadilah banyak sekali sengketa dan berantem antara beliau SAW dan musuh-musuh beliau di kalangan orang kafir. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, kau akan mati dan mereka pun akan mati. Sama-sama semuanya akan mati. Thumma innakum, kemudian kalian, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, inda rabbikum takhtasimun, akan berdebat di sisi Rabb kalian pada hari kiamat. Nah. Kemudian ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, inna hadhil ayat, sungguhnya ayat ini, wa in kana siyakuha fil mu'minin wal kafirin, meskipun konteksnya itu berbicara tentang mukmin dan kafir, wa dzikrul khusumati bainahum fid daril akhirah, dan menyebutkan perdebatan mereka besok di akhirat, fa innaha syamilun likulli mutanazi'aini fid dunya. Namun secara makna itu mencakup semua orang yang sengketa fid dunya, ketika di dunia. Fa innahu tu'adu alaihimul khusumah fid daril akhirah, di mana sengketa itu akan diulang di akhirat. Sehingga saling membenci di dunia sampai mereka mati, nanti akan diulang di akhirat jika belum selesai. Nah. Kemudian Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini salah satu di antara kitab tafsir yang menjadi rujukannya Ibnu Katsir. Ada dua kitab tafsir utama yang jadi rujukan Ibnu Katsir. Yang pertama adalah tafsirnya Ibnu Abi Hatim, dan yang kedua tafsirnya At-Tabari. Bahwa ketika ayat ini turun, sahabat Az-Zubair bin Awam bertanya, wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita akan diulangi lagi di akhirat? Setelah terjadi di dunia ini, selain beban dosa yang kita tanggung, apakah kita akan mengulang sengketa itu sehingga jadi beban bagi kita selain beban dosa yang kita tanggung? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, la yukarrarunna 'alaikum hatta yu'adda ilayya kulladhi haqqin haqqan." Betul, sungguh perselisihan kalian akan diulang sampai semua hak dikembalikan kepada pemiliknya. Hatta yu'adda illa kulli dhi haqqin haqqa, sampai semua pemilik hak ditunaikan haknya. Setelah itu Zubair Ibn Awam berkomentar, wallahi innal amra lasyadid, demi Allah ini urusannya besar. Ini peristiwa yang sangat mengerikan.
Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Nah, karena itu wajar jika Nabi SAW menyebut salah satu orang yang jelek di sisi Allah adalah orang yang punya hobi berkonflik, ya, punya hobi bersengketa, dan paling alot ketika bersengketa. Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang al-aladul khasim, orang yang sulit ketika bersengketa. Atos, ya, keras dia. Al-khasim, dan dia suka bersengketa. Maunya pokoknya kayak gini, menang sendiri. Kalau enggak mau dia. Dan seringnya berantem. Dalam riwayat yang lain diingatkan, kafa bika ithman antazala mukhasima. Cukuplah kamu dianggap melakukan dosa ketika kamu selalu melakukan sengketa. Gampang melakukan sengketa itu termasuk di antara ciri orang yang banyak berbuat dosa. Kita bisa bayangkan betapa lelah dan letihnya perasaan orang yang sering bersengketa. Setumpuk dosa dan kesalahan dibebankan di pundaknya. Itu pun masih bertambah dengan semua tekanan batin dari setiap orang yang sengketa yang pernah dia lakukan di dunia. Subhanallah, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa merasakan ketenangan, ya, sebab dia terlalu banyak punya musuh. Di sini dia punya musuh, di sini punya musuh. Gak nyaman hatinya. Capek. Terlalu banyak energi yang harus kita buang untuk hal yang sia-sia. Makanya pikir baik-baik, ya. Setiap mau mengawali usaha, kedepankan kedewasaan, jangan ego. Ini adalah dalam rangka untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan salah satu pihak. Sehingga kalau ada hasil dibagi bersama, kalau rugi ditanggung bersama. Dan jangan sampai ada salah satu pihak ingin mengakuisisi karena usahanya naik. Udah, kamu pergi aja dari sini. Jadi saya yang ngurusi. Modal-modal dari saya, kerja dari saya, kamu sudah gak dapat apa-apa. Lah kenapa baru ngomong kayak gini setelah usahanya naik? Kemarin waktu usahanya masih jatuh bangun, dia merangkul banyak temannya untuk ikut modal bareng. Akhirnya terjadilah sengketa. Dan ini salah satu di antara efek ketika orang kurang dalam belajar masalah adab. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah melindungi kita dari setiap potensi sengketa. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membaca tentang jadilah orang yang suka mengalah. Karena ini salah satu di antara kunci sukses dalam melakukan akad kerjasama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh ya. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh,
buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang, beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh siap, itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa YouTube Ustaz, bagaimana Abdurrahman bin Auf berdagang pertama kali? Saat itu beliau tidak membawa harta sedikit pun dari Mekah. Jazakallah khairan. Baik. Bagaimana cara Abdurrahman bin Auf berdagang pertama kali sementara beliau tidak punya modal? Dan beliau ditawari modal, beliau tidak mau. Beliau hanya datang ke pasar atas rekomendasi yang diberikan oleh Sa'ad ibn Rabi'. Sebagian ulama mengatakan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah beli kredit, jual tunai. Beli kredit, jual tunai. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Abdurrahman bin Auf, beliau datang ke pedagang satu karena bermodal dengan kepercayaan dan kepandaian beliau dalam melihat situasi pasar. Beliau melihat apa yang paling dibutuhkan oleh orang. Orang kalau kesini tuh nyari apa? Ya. Karena kan pasar itu beda-beda ya. Kalau kamu mau nyari apa? Mau nyari barang bekas, datang ke Kelitian. Kalau kamu mau nyari apa lagi misalnya? Mau nyari sayur, datang ke pasar Prambanan. Kalau kamu mau nyari jajan, datang ke pasar Jalan Magelang. Itu kalau di Jogja ya. Kalau mau nyari apa misalnya? Nyari barang apalagi, nyari baju, kaos, datang ke pasar di Malioboro. Jadi masing-masing tempat ada sendiri-sendiri. Oh ini grosiran, yang ini boleh ecer, di pasar ini boleh ecer, dan seterusnya. Abdurrahman jadi mempelajari, orang kalau datang ke sini itu nyari apa? Nah, dari situlah kemudian dia menghubungi pedagang. Lalu beliau membeli barang pedagang itu. Beli ya, dengan cara kredit. Dibayar nanti boleh enggak? Boleh. Abdurrahman boleh bayar nanti. Atas kesepakatan antara Abdurrahman dengan pedagang satu. Lalu setelah barang dibawa oleh Abdurrahman, Abdurrahman menawarkan ke konsumen pasar. Beliau nawarkan ke konsumen pasar. Ini harganya tunai. Pak, saya punya gandum misalnya. Ini mau Pak, gandum ini bagus, harganya sekian. Tapi saya minta tunai. Nah, dibayarlah oleh konsumen pasar secara tunai kepada Abdurrahman. Lalu Abdurrahman membayar tadi ke pedagang satu dengan mengambil margin. Beliau ngambil keuntungan sesuai dengan yang beliau sepakati antara beliau dengan pedagang satu. Praktek ini dilakukan terus-menerus, margin itu dikumpulin sehingga beliau bisa mendapatkan bahan makanan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf di luar tema ini. Bagaimanakah posisi duduk Rasulullah saat makan? Saat
makan. Makan, Masya Allah. Kemudian posisi Rasulullah jongkok saat buang air kecil. Posisi Nabi SAW jongkok saat buang air kecil. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana posisi duduk Rasulullah SAW ketika makan? Dan bagaimana jongkoknya Rasulullah SAW ketika buang air? Nah, di sini ada satu keterangan yang barangkali bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Judul artikelnya, Sifatul Julusil Mustahabbah Liman Arada Ayyakula. Cara duduk yang dianjurkan bagi orang yang ingin makan. Dah? Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku kalau makan enggak nyender. Aku kalau makan tidak nyender. Wa ma'nal ittika, dan yang dimaksud dengan al-ittika, la akulu muttaki'an. Aku kalau makan tidak melakukan ittika. Kullu jilsatin yakunul aklu fiha mutamakkinan mutmainnan. Semua posisi duduk yang menyebabkan orang yang makan itu jadi apa istilahnya? Jadi apa? Gak mau pindah. Mutmainnan, jadi tenang, diam, gak gampang geser. Li'anna dzalika mud'atun liya'kula katsira. Karena ini bisa memotivasi orang untuk banyak makan. Wa huwa madhmumun syar'an, dan itu secara syariat tercela. Ya, karena duduknya kayak gitu, duduk anteng, ya sulit pindah. Nah, duduk anteng sulit pindah itu disebut dengan duduk muttaki'an. Duduk dalam posisi ittika. Kata An-Nawawi, wa ma'nahu, makna dari hadis, aku tidak makan seperti makannya orang yang mau banyak makan. Kemudian duduk dengan cara anteng. Bal aq'udu mustawfizan wa akulu qalilan. Tapi aku duduk dengan cara mustawfizan wa akulu qalilan, dengan cara gampang untuk bangkit, gampang untuk berdiri, dan saya makannya makan sedikit. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ulama beda pendapat tentang cara ittika yang dilarang oleh Nabi, yang beliau tidak melakukannya. Ada yang mengatakan ayyatamakkana fil julusi lil akil ala ayyi sifatin kana. Dia duduk anteng seperti apapun posisinya, bisa bersila, bisa pakai kursi seperti ini dan seterusnya. Waqila ayyamila ala ahadi shiqqaihi. Dan ada yang mengatakan nyender ke salah satu anggota badan, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Waqila ayya'tamida ala yadihil yusra fil ardi. Ada yang mengatakan tangan kirinya ditaruh di belakang lalu nyender. Kemudian qala Al-Khattabi, kata Al-Khattabi, masyarakat awam menyangka bahwasanya al-muttaqi, orang yang nyender duduk dengan cara ittika, wal aklu ala ahadi shiqqahi, makan ke salah satu, nyender ke salah satu anggota badan. Walaysa kadzalika, dan bukan seperti itu pendapat yang benar. Balil mu'tamad ala al-wita' alladhi tahtahu. Qala wa ma'na al-hadits inni la aq'udu muttaki'an 'ala al-wita' indal akli. Fi'la may yastakthiru min at-ta'am. Ya. Aku tidak duduk dengan cara ittika ketika makan yang membuat aku nyaman seperti yang dilakukan oleh orang yang mau makan banyak. Fa inni la aqulu illal bulghah minaz zad. Karena aku tidaklah makan kecuali cukup ya, sebagai bekal
untuk mempertahankan hidup. Walidzalika aq'udu mustawfizan. Karena itu aku duduk dalam posisi mustawfizan. Ya. Yaitu duduk dengan posisi gampang untuk berdiri, gampang untuk geser, gampang untuk pindah. Sementara tentang tata caranya duduk mustawfizan, bagi orang yang makan di sini ada penjelasan tentang kaifiyatul julus, bagaimana cara duduk liman arada ayyakula, bagi orang yang mau makan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muq'iyan ya'kulu tamra." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk iqa' sambil makan kurma. Duduk iqa' sambil makan kurma. Bagaimana duduk iqa' sambil makan kurma? Duduk iqa' itu seperti ini ya. Duduk sambil iqa' sambil makan kurma. Duduknya seperti ini. Sehingga duduk seperti ini bertahan lama atau sebentar? Sebentar. Ini duduk orang sebentar. Sehingga kadang ada orang yang ketemu kita lalu duduknya seperti ini, berarti ini isyarat beliau nggak pingin lama-lama. Kalau duduk seperti ini diajak ngobrol lama ya capek dia. Makan kurma duduknya seperti ini, menunjukkan kalau itu adalah duduk sebentar. Baik, kembali ke sini. Kemudian di sini ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal mustahabbu fi sifatil julus lil akil, yang dianjurkan tentang posisi duduk bagi orang yang makan adalah ayyakuna jathiyan, dia melutut ala rukbataihi, dengan menggunakan lututnya, dia melutut, wa dhuhuru qadamaihi, dan bagian punggung kakinya, jadi dilipat gini lalu diduduki. Au yansiba ar-rajulul yumna wa yajlisu 'alal yusra, atau kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Ya. Jadi begini ya, kaki kanan ditegakkan, ya. Terus dia duduk di kaki kiri. Duduk jigang. Ya. Apa namanya? Duduk jigang. Baik. Fahadhi salasu jilsatin lil akli. Di sini ada 3 bentuk duduk ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah iqa' yang ini disebutkan dalam hadis. Yang kedua, ayya'tamida ala rukbataihi wa dhuhuri qadamaihi. Kakinya ditekuk ke belakang lalu duduk di atas tumit. Duduk di atas tumit. Yang ketiga, ayajlisa 'alal yusra wa yansibul yumna. Duduk dengan menduduki kaki kiri sementara kaki kanannya ditegakkan. Kaki kanannya ditegakkan betisnya ya, sehingga bisa dirangkul, kaki kirinya diduduki. Ini 3 cara duduk ketika makan yang lebih mendekati dalil insyaallah dan lebih mendekati keterangan para ulama, meskipun tidak harus seperti ini, meskipun bukan keharusan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana cara duduk ketika buang air kecil? Jawabannya sama sebagaimana kita duduk. Jadi kita jongkok ya ketika buang air kecil, dan tidak ada anjuran untuk geser kanan ke kiri, juga tidak ada anjuran untuk dehem, tidak ada anjuran untuk diurut, apalagi disentili. Tidak ada anjuran seperti itu. Sehingga selesai kencing, ya cukup dicuci sebagai istinja, kencingnya disiram, istinja, sudah selesai. Dan tidak ada anjuran seperti itu. Dan jangan biasakan hal seperti ini karena itu bisa memicu ya tadi ya was-was
sehingga kelihatannya kok netes, jangan-jangan netes. Itu karena tadi terlalu kadang diurut, kadang berdehem dan seterusnya. Wallahu alam. Ada hadisnya tapi dhaif. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, Ana sedang ingin mulai bisnis pakaian clothing. Syariat apa yang saja yang harus dilakukan ketika ingin mengunggah gambar ke media sosial? Apakah mata harus tertutup atau bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Kalau Anda menjual pakaian laki-laki, maka model kemudian ditampilkan, ya insya Allah tidak masalah. Kecuali Anda yakin ini bisa memicu fitnah, berarti nanti kepalanya tidak dinampakkan. Karena kan bajunya tidak sampai kepala tuh, cuman bawah saja. Tapi kalau Anda berjualan pakaian wanita, ya tentu saja ada adab tambahan yang harus diperhatikan. Gambar itu tidak boleh ditampakkan di selain wanita. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika seseorang hanya bisa memanfaatkan hartanya untuk keluarganya dan dia tidak bisa membantu orang lain dengan hartanya karena keterbatasannya dalam hal harta, apakah itu bisa dimaklumi Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Ada sebuah hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kau berikan kepada budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu. A'dhamuhuma ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada istrimu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Sehingga yang paling bagus ketika memiliki uang terbatas adalah memang dahulukan keluarga. Karena itu ketika Anda tidak bisa berinfak ke masjid, nggak bisa wakaf, belum bisa ngasih ke orang lain karena masalah keterbatasan, tapi Anda sudah melakukan prioritas dengan memberikan harta itu ke keluarga, insya Allah itu sudah bagus. Itu sudah bagus sesuai, karena nafkah keluarga itu wajib, sementara infak untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik. Putus? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita ingin menyumbangkan atau memberikan hutang kepada saudara kita, tetapi kita dihantui oleh ketakutan bahwasanya saudara kita itu susah untuk mengembalikan hutang. Apakah itu was-was Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Kalau Anda punya bukti bahwasanya saudara Anda adalah orang yang sulit untuk membayar utang dan Anda merasa berat kalau ngutangi ke dia sehingga nanti terlalu sering ditagih jadi nggak enak, malah berantem antara saudara, maka bisa Anda jadikan sebagai landasan. Tapi kalau itu sifatnya masih dugaan, nggak jelas, baru katanya, berarti Anda perlu bukti. Nah, ketika Anda perlu bukti, maka Anda bisa tanyakan ke orang lain yang pernah diutangi oleh saudara ini.
Dengan cara itu nanti kita akan bisa mengenal ini layak diberi utang ataukah tidak. Wallahu a'lam. Wassallallahu ada? Enggak ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.